Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Kali ini saya mau bahas karena banyakkan request dari teman-teman yang ada di TikTok tadi ya. Saya sempatkan untuk live sebentar, alhasil cukup luar biasa. Padahal saya sudah update itu yang namanya video kayak DC datang ke rumah bagaimana, menghadapi sebar data gimana, menghadapi ancaman mau diproses ke jalur hukum gimana gitu loh. Tapi sayangnya tetap aja itu diulang-ulang terus ya kan. Habis itu begitu saya bilangin, Anda sudah nonton YouTube? Saya belum. Dia bilangin, saya belum tahu dengan YouTube abang. Ya, Anda boleh tonton YouTube saya, nama YouTube saya Solusi Hutang MB. Benar nggak sih? Saya juga share ini di media saya yang lain. Oke, kali ini saya mau bahas tentang bagaimana kalau kita gagal bayar di beberapa pinjol legal seperti Kredivo, EasyCash, Kredit Pintar, ada Kami, Aku Laku, Uatas, Espinjam, Kredivest dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kita mendapatkan satu tekanan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, apakah kita buru-buru cepat panik atau kita malah buru-buru mencari DC mana sih yang datang ke rumah? Daerah mana sih yang mau dikunjungi? Oke, Anda boleh simain video ini sampai habis. Dan bagaimana seharusnya Anda bersikap buat kedepannya di tengah situasi yang seperti ini. Karena sikap Anda menentukan untuk nasib Anda ke depannya, ya, terhadap Anda telat bayar dan gagal bayar hari ini. Tapi sebelumnya yang mau bergabung di grup WhatsApp silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Dan yang belum mensupport channel ini silahkan disupport dulu. Jangan lupa diaktifkan juga notifikasinya karena saya update video hampir setiap hari. Silahkan. Oke, gagal bayar di pinjol legal, telat bayar atau baru jatuh tempo. Pinjolnya apa saja bang? Pinjolnya itu aja. Ya mungkin kalau saya sampaikan nanti Anda bisa bosan gitu loh. Kalau itu aja yang saya ulang terus menerus, Anda benar-benar bosan nantinya. Makanya saya nggak usah ulang ya. Anda ingat aja pinjolnya pinjol apa. Kalau rasanya Anda pengen untuk meyakinkan lagi, Anda tulis saja nama pinjolnya di dalam kolom komentar. Oke? Menghadapi beberapa ancaman. Ya, mungkin belakangan ini kita disibukkan dengan ancaman-ancaman buta, terutama ucapan-ucapan kunjungan debt collector lapangan ingin membawa RT atau RW. Soal kunjungan debt collector lapangan, Anda nggak usah khawatir, Anda nggak usah cemas, ya, karena semuanya sudah ada aturannya dan sudah diperbolehkan oleh OJK. Asalkan, ingat, debt collector yang berkunjung harus memenuhi SOP yang ada. Debt collector yang berkunjung harus mentaati aturan yang berlaku. Debt collector yang berkunjung harus dilengkapi dengan identitas yang jelas. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi debt collector di rumah? Yang paling pertama harus kita atasi adalah diri kita lebih dahulu. Kebanyakan dari kita ketika berkomunikasi dengan debt collector selalu cemas, selalu ketakutan, selalu panik, selalu stres. Kalau hal-hal ini ada pada diri Anda, mendingan saya saranin Anda nggak usah nerima debt collector dulu deh. Anda nggak usah nerima tamu dulu. Kenapa? Kita membutuhkan ketenangan. Supaya apa kita butuh ketenangan? Kita mau bertanya kepada debt collector. Pertama kita bertanya mereka dari aplikasi mana. Ya, ini penting. Mereka dari mana dulu? Habis itu mereka pasti menjelaskan bahwa dia dari aplikasi ini, dari aplikasi ini. Kita minta ID card-nya. Ini harus penting juga. Tertuang dalam aturan OJK. Ya, kalau mereka tidak mempunyai ID card, kita mohon maaf banget, kita nggak bisa berbicara dengan mereka yang mana tidak ada bukti yang menjelaskan kalau mereka dari perusahaan itu. Yang kedua, surat kuasa penugasan mereka. Ini dikeluarkan dari perusahaan itu juga. Ya, yang ketiga adalah sertifikat profesi penagihan. Kalau tiga ini sudah dilengkapi, baru kita bisa berbicara tahap hutang-hutang yang belum kita bayarkan. Tapi kalau tiga hal ini belum dilengkapi, kita bisa minta debt collectornya untuk pulang dulu. Ya, kalau debt collectornya bertindak di luar dari SOP yang ada, Anda berhak merekam yang ada di rumah Anda. Ambil buktinya berupa video, Anda nanti bisa share kepada saya supaya saya melihat seperti apa di lapangan kalau Anda bertanya tiga hal ini. Dan untuk bertanya tiga hal ini mulai dari ID card, surat kuasa, sertifikat profesi penagihan, dibutuhkan ketenangan pemikiran. Tidak ada yang perlu Anda takutkan dengan debt collector yang datang ke rumah.
Ya, ini buat teman-teman semuanya. Dan habis itu kita balik lagi ke ancaman WA tadi. Ancaman ini biasanya jarang debt collector-nya akan datang ke rumah. Karena secara logika, debt collector yang akan berkunjung ke rumah Anda tidak mungkin dia mau melakukan penekanan, pengancaman yang lebih keras terhadap diri Anda, karena ada petugas mereka yang lain yang akan berhadapan dengan diri Anda langsung. Ya, kalau debt collector yang berkunjung ini, yang mau berkunjung, dia melakukan penekanan keras, akan terjadi bentrokan fisik di lapangan. Anda harus nilai di sini. Nilai dulu ucapan debt collectornya. Kalau debt collectornya menyampaikan, Anda siap-siap, duit Anda siapkan, data Anda lengkap sama kami. Kalau Anda tidak mau kunjungan, Anda lakukan pembayaran sampai jam sekian sore. Kalau tidak, media sosial Anda, keluarga Anda, orang sekitar Anda akan kami hubungi. Dengan seperti itu, mereka tidak akan datang ke tempat Anda. Ya, paham ya? Tidak semuanya ancaman DC itu harus kita cerna. Ya, kalau soal DC datang, tadi sudah saya jelaskan, Anda harus tanya 3 hal tadi, tapi dibutuhkan dengan ketenangan pemikiran. Tapi kalau DC hanya datang mengancam di via WA, Anda timbang dulu. Ancaman dia ini atau ucapan mereka yang dilontarkan melalui WhatsApp mengandung nuansa ancaman atau tidak? Kalau mengandung nuansa ancaman, besar kemungkinan mereka tidak akan berkunjung ke rumah Anda. Ya, ini untuk membatasi rasa takut yang ada dalam diri teman-teman. Oke? Dan habis itu lagi bagaimana kita harus memulihkan mental kita. Karena mental kita adalah satu-satunya objek yang dihantam terus-terusan oleh debt collector. Anda ingat? Kenapa debt collector selalu membikinkan gimmick? Ya, selalu membikinkan skenario seakan sedramatis mungkin. Seyakin-yakinnya mereka datang dengan RT dan RW dan segala macam. Tujuannya adalah ingin menguasai diri Anda. Untuk apa diri Anda dikuasai? Kan sementara duit Anda juga sudah tidak ada. Oke. Debt collector dan pinjol tahu duit Anda sudah tidak ada. Bahkan debt collector dan pinjol juga tahu bahwa Anda telah terjadi gali lubang tutup lubang. Tapi tugas debt collector dan si pinjol ingin mengendalikan Anda. Kenapa Anda dibikin untuk takut dulu? Supaya terjadilah gali lubang tutup lubang. Ya, ini yang dibutuhkan mereka. Atau Anda akan terjebak dengan jasa joki pinjol. Menjebol pinjol ilegal untuk menutupi pinjol legal. Ya, si pinjol tidak peduli. Setakut apapun Anda, semiskin apapun Anda, si pinjol dan debt collector tidak akan peduli. Ya, mereka terus desak Anda, mereka terus giring berbagai macam skenario buat Anda. Bagaimana ketakutan ini benar-benar nyata dan melekat dalam diri Anda. Tak jarang kita menemukan ada yang nekat mengakhiri hidup, ada yang mencari racun, bla bla segala macam ini karena ancaman dari debt collector yang ingin menguasai diri si debetur yang telah miskin tadi. Ya, supaya apa? Supaya orang ini melirik kembali ke aplikasi lain. Kalau enggak, orang ini mencari talangan dana ke orang sekitar mereka. Simpel banget sih tujuan mereka. Tujuan mereka supaya Anda tidak bisa lepas dari jeratan ini. Ya, uang gaji Anda mereka hisap, utang Anda terus bertambah, kepanikan terus terjadi, Anda dikucilkan di tengah keluarga dan masyarakat. Kejam nggak cara pinjol ini? Ini harus Anda atasi. Bagaimana cara mengatasinya, Bang? Tanya ke diri Anda. Seberapa jauh tingkat ketakutan Anda hari ini? Apa sebenarnya yang menjadi tingkat ketakutan dalam diri Anda? Ya, sesingkat pengalaman saya di beberapa orang yang saya tanyakan, orang-orang merasa ketakutan terlalu berlebihan sehingga membuat mental mereka down karena tidak mampunya mereka untuk terbuka dan jujur dengan orang terdekat mereka. Mungkin suami, istri, orang tua, saudara, dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang sedang berperang dalam batin mereka dengan kata tidak mampu jujur dan terbuka. Ya, kalau teman-teman mau pulihkan mental Anda, ya, rasa takut kalau sekadar smartphone ini gampang banget. Tinggal Anda ganti kartu, reset HP, smartphone selesai. Tapi dalam pemikiran tidak semudah itu, kawan. Ya, Anda harus jujur dan terbuka dengan orang sekitar. Kalau Anda sedang menonton saya, Anda bilangin saya belum mampu jujur, Bang. Oke, saya nggak ada masalah. Anda belum mampu jujur.
Tapi carilah momen-momen tertentu kapan waktunya Anda untuk jujur dan terbuka dengan keluarga, karena supportan yang paling sebenarnya adalah supportan dari orang terdekat. Ya, walaupun Anda tidak ada uang, kalau Anda sudah jujur, itu udah melebihi dari segi membantu, ya. Tidak peduli mau Anda terjebak di pinjol manapun, seperti yang saya sampaikan tadi. Bahkan mau 102 pinjol legal sekalipun Anda terjebak, yang penting jangan gali lubang tutup lubang. Kalau Anda tidak mampu, tahan sampai di situ. Ya, jangan bertanya soal DC datang ke rumah. Permasalahannya ada dalam diri Anda, kapan waktunya Anda mau jujur dan Anda mampu menerima keadaan hari ini. Jadi jangan paksakan lagi diri Anda mencari kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, telat berapa lama mereka mau datang. Ya, ini nggak perlu Anda cari lagi, tapi Anda tanyakan ke diri Anda kapan Anda mau terbuka, jujur, dan menerima keadaan Anda hari ini. Itu yang paling terpenting, Anda temukan jawabannya. Begitu Anda menemukan jawaban itu dan Anda sudah mampu menakluki orang sekitar Anda dengan kejujuran Anda tidak akan pernah berpikir lagi kapan DC datang ke rumah. Dan seiring dengan waktu yang ada juga, mental Anda akan pulih sendiri. Ya, hal ini tidak cukup kalau hanya didengar saja, tapi dipraktekkan. Carilah momen-momen tertentu kapan waktunya Anda untuk jujur dan terbuka dengan orang sekitar. Ya, mudah-mudahan ini membantu, terutama buat teman-teman semuanya. Intinya, gagal bayar pinjol tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat. Yang sulit dan yang berat itu adalah cara kita berpikir. Seandainya cara berpikir Anda aman-aman saja, Anda tidak memikirkan DC datang ke rumah, telat berapa lama mau dikunjungi, diproses atau tidak, dipenjara atau tidak, gagal bayar mah nggak ada yang menakutkan, ya. Justru ancaman DC kita anggap aja lelucon, hal-hal biasa, hiburan-hiburan kecil dalam hidup kita. Ya, kalau kita bisa memaksimalkan pemikiran kita. Terserah Anda mau melakukannya atau Anda mau mendengar saja. Ya, saya berharap teman-teman semuanya mempraktekkannya. Kalau serangan yang paling parah melalui smartphone, cabut kartu dan reset HP Anda ke setelan publik. Masuk dengan nomor baru. Ya, mulailah beraktivitas dan mulailah dengan lembaran baru lagi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.